balik lagi sama gue. Kali ini gue mau nge-review salah satu unit yang ada di Express. Ini gue udah di dalam unit C200 Sport punyanya Express tahun 2014. Gue mau coba bawa mobilnya dulu, gue mau ngerasain mobilnya kayak gimana. Dan nanti gue mau ngasih ke kalian reviewnya mulai dari interior, eksterior sampai ke mesin-mesin pun gue kasih tahu ke kalian. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa kalian klik tombol like, comment, and subscribe. Pencet dari sekarang. Oke, ikutin gue terus. Stay tune. Nah, sekarang gue udah diri di depan unitnya sendiri. Ini di belakang gue ada unit C200 tahun 2014. Ini yang sportnya. Gue mau ngasih ke kalian untuk bagian eksteriornya secara detail. Oke, gue bakal ngasih lihat secara detail buat kalian untuk bagian eksteriornya sendiri. Ini untuk di bagian depannya, kalian bisa lihat sendiri. Kalau untuk pembelian unit yang ada di Express, dia masih penggunaan plat kuning, belum berubah jadi plat hitam. Terus jadi kalau untuk di Express itu sendiri, dia ngejual mobil itu ala kadarnya. Jadi untuk keadaan catnya kalian bisa lihat sendiri. Ini sih kayak berdebu juga. Tinggal kalian poles saja, tapi di sini nggak ada lecet. Coba gua kasih lihat ya. Oke, untuk kap mesin masih mulus, nggak ada lecet. Terus sekarang gue mau kasih lihat kalian untuk di bagian grill ya. Nah, untuk bagian grillnya masih oke banget. Gue mau coba beralih untuk ngecek ke bagian headlampnya. Nah, ini untuk bagian headlamp sebelah kiri. Untuk mikanya sendiri nggak terlalu bening, tapi masih cukup oke. Agak ke bawah sedikit di bagian bumper. Nah, untuk dicat bagian bumper sendiri sini ada minus, dia ada lecet sedikit. Oke. Sekarang kita coba cek di bagian sebelah kanan ya. Oke, sorry nih, gue sekarang udah ada di bagian headlamp sebelah kanan. Oke, masih sama untuk headlampnya. Untuk kualitas di bagian mikanya masih cukup oke, walaupun nggak terlalu terang atau nggak terlalu bening. Dan kalau untuk di bagian bumper sebelah sini malah lebih aman, dia nggak ada lecet. Beralih ke bagian bodi sebelah kanannya. Gue mau mulai dari bagian bannya sendiri dulu. Untuk di bagian ban sendiri, kualitasnya kayak gini. Ini velgnya masih bawaan, nggak ada yang diubah. Sini udah ada agak lecet. Nah, biasanya kalau untuk pembelian unit yang ada di sini, kalian dianjurkan untuk beli ban baru sendiri sih sebelum dibawa untuk keluar. Oke. Nah, di sini untuk di bagian bodi sebelah sini gue nemuin ada sedikit minusnya. Dia udah lecet-lecet kecil kayak gini, sedikit sih ya, nggak terlalu besar. Oke. Gak mundur. Gue mau ngasih lihat keseluruhannya. Yuk kita cek di bagian bodinya. Untuk di bagian spion masih aman, dia nggak ada bekas lecet. Nah, ini untuk bagian bodinya. Overall di bagian bodi dia nggak ada lecet, nggak ada bekas tabrak sama sekali. Velg pun masih sama, masih ada minus sedikit. Dia sudah ada gompalan di sebelah sini. Kalau ban seperti tadi gue bilang, kalian lebih baik beli ban dulu yang baru di luar. Sekarang kita coba cek ke bagian bodi belakang. Ini buat bodi di bagian belakang. Plat masih kuning, emblem C200 nya masih ada, emblem Mercy-nya masih ada. Nggak ada yang hilang, nggak ada yang kurang. Oke, headlamp belakang masih terlihat rapi, mulus. Gue zoom coba lebih detail lagi. Lebih bening di bagian belakang untuk lampunya. Lebih bening jauh.
Nah, untuk di bagian bumpernya gue mau ngasih lihat secara detail lagi ya. Nah, di sini gue nemuin kayak ada kekurangan sedikit. Di sini ada lecet bopakan gitu. Terus yuk kita pindah lagi ke bagian samping. Nah, ini untuk di bagian kaca filmnya sendiri dia sudah pakai kaca film dari 3M. Kadarnya nggak yang terlalu gelap. Yuk kita ke bawah dikit lagi. Masih sama. Oke. Nah, ini gue mau ngasih ke kalian. Jadi dia ada minus lagi di bodi sebelah kiri di bagian depannya. Yuk kita coba lihat secara detail lebih dekat. Nah, jadi ternyata untuk di bodi bagian sebelah kiri sini dia banyak cat yang udah ngelotok kayak gini. Gue nggak tahu ini bekas tabrak atau gimana, tapi yang pasti ini catnya semuanya gak ngelotok. Jadi untuk unit ini PR-nya harus kecat ulang sih. Oke, balik ke depan lagi. Oke, gue udah ngasih lihat ke kalian untuk bagian eksteriornya. Nanti gue mau ngasih lihat kalian untuk bagian mesinnya. Baru kita pindah ke bagian interiornya. Stay tune. Oke, ini gue udah coba buka di bagian kap mesinnya. Gue mau ngasih lihat ke kalian untuk di bagian mesinnya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Kalian juga bisa dengar sendiri bunyinya. Untuk kerapihannya masih cukup rapi. Hanya mesin agak kotor aja di sini. Dan kondisi mesin sendiri pun masih cukup kering. Dia nggak ada bocor. Kering banget. Coba kita cek di bagian kap mesinnya. Nah, ini untuk bagian kap mesinnya ya. Nah, untuk di bagian kap mesinnya, di bagian depan ini aman. Dia nggak ada bekas agak bopeng-bopeng atau agak ada yang condong ke dalam. Kayak bekas tabrak itu nggak ada, aman. Ini bagian mesinnya. Tapi tetap karena gue nggak terlalu ngerti mesin, kalian gue saranin buat bawa mekanik ke sini. Jadi kalian lebih puas lagi untuk ngecek mesinnya. Oke, bagian mesin udah selesai gue kasih lihat. Sekarang gue mau ngasih lihat ke kalian untuk bagian interiornya. Oke, sekarang gue udah duduk di dalam unitnya sendiri. Jadi tadi gue udah coba buat muter-muter sekeliling sini. Gue mau ngerasain kan tadi kenyamanannya untuk bagian di pengemudinya. Untuk kenyamanannya cukup nyaman dan di bawahnya cukup enak. Terus sekarang gue mau ngasih ke kalian untuk bagian interiornya. Kita mulai dari bagian interior depannya dulu. Yuk masuk. Nah, untuk bagian interiornya sendiri, pertama dari sisi sebelah kiri sini seperti biasa ada AC-nya di sebelah sini. Oke, nah gue coba nyalain, ini AC-nya masih cukup dingin, masih berfungsi. Terus agak kesampingkan sedikit, kalian bisa lihat di sini ada airbagnya. Dan di sini ada variasi warnanya sendiri, dia ada warna silvernya, jadi coklat tua, silver ke coklat muda. Terus di sebelah sini gue mau kasih lihat ada laci. Oke. Lampu laci yang di sini masih nyala. Dan dalamnya pun masih bagus, masih rapi dan masih berfungsi dengan baik. Ini coba agak ke tengahan lagi. Oke, ini di sini ada audio dan di sini dalam kondisi mati. Gue mau coba nyalain audionya dulu. Audionya masih nyala dan langsung kedengaran suara audionya, tapi gue mau coba besarin ya buat lihat kualitas suaranya. Untuk kualitas suaranya sendiri masih oke banget, masih ngebass banget. Terus agak ke bawahnya lagi dari layar audio di sini. Di sini ada tempat AC-nya. Untuk saat ini AC-nya masih terbilang oke banget kalau menurut gue. Ini masih dingin, jadi aman. Agak ke bawah lagi
Di sini kalian bisa lihat banyak tombol-tombol. Jadi di sini kalian bisa aktifkan Bluetooth buat nanti kalian teleponan. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian ada telepon karena udah bisa langsung Bluetooth ke sini. Ini dia untuk operasional audio tadi. Kayak gue mau besarin suara, gue tinggal ke sini aja. Oke, suara cukup ganti. Oke. Sekarang kita ganti ke bagian ganti channelnya ya. Oke. Nah, kalau untuk ganti channel kalian tinggal pencet di sini aja. Ini masih berfungsi semua. Di Indonesia. Oke. Anaknya Agak ke bawah. Teknologi terbaru. Mau kecilin dulu. Agak ke bawah lagi. Nah, untuk ke bawahnya lagi seperti biasa. Di sini pengaturan AC-nya. Kalian mau nyalahin kayak gimana AC-nya, ukurannya mau dibesarin bisa. Lebih besar sampai mentok. Kekurangan juga bisa. Oke. Terus agak ke bawah lagi di sini ada tempat untuk colokan rokoknya. Lighter seperti biasa. Kaca di sini. Oke, masih berfungsi. Bisa ditutup, bisa dibuka. Nah, untuk transmisinya sendiri dia sudah Matic Tiptronic. Nah, agak ke bawah lagi nih. Jadi di sini ada bagian laci. Ini ada bagian laci, bisa kalian buka nanti buat kalian naruh botol minum. Nah, jadi buat kalian yang mau operasional tanpa ribet megang ke sebelah sini buat audio, kalian bisa ganti dari sini. Ini gue coba ganti channelnya ya, gue gede biar kalian bisa lihat kalau channelnya itu berubah. Pikiran yang sangat bagus, mulia ya. Oke. Nah, kan jadi dangdut mau goyang bawaannya. Oke, lanjut. Ke bawah lagi kameramen. Aku coba kecilin dulu. Nah, di sini ada laci-laci. Ini lacinya masih bisa, tinggal kalian pencet tombol di bagian sampingnya. Jadi di bagian sampingnya tuh ada tombol kayak gini nih di sini. Ini tombolnya. Di sebelah sini juga ada. Aku coba mau buka ya. Oke. Langsung kebuka. Nah, di situ kayak ada colokan USB. Begitu, gue juga nggak tahu ini colokan apa, tapi kalau nggak salah yang ini colokan USB. Kalian bisa naruh koin, bisa naruh barang apapun di sini. Gue coba tutup lagi. Ke depan lagi yuk. Oke, sekarang kita coba cek untuk di bagian setir dan speedometer. Gue mau mulai dari bagian speedometernya dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk kilometernya dia masih di angka 57 ribuan, masih cukup minim. Terus kita coba cek di bagian setir ya. Nah, ini untuk di bagian setirnya. Setirnya belum ada yang diganti. Masih sama, masih bawaan. Ini kalian bisa cek, dia masih mulus banget. Oke, setir masih mulus banget secara detail. Nah, terus ini kalian juga bisa operasionalin untuk audio dari sini. Jadi kalau kalian mau ganti channel, tinggal pencet ini aja. Oke. Nah, ini kalian bisa ngatur ini dari sini juga. Oke gitu ya. Airbag-nya masih ada. Gue mau coba bunyiin klakson. Masih kedengeran. Nah, untuk di sebelah sininya sendiri, ini ada bagian AC lagi. AC masih cukup dingin juga. Yang di sebelah sininya rem tangan. Nah, ini untuk di bagian pintu samping kanan atau di bagian pengemudi. Gue mau coba operasionalinnya satu-satu. Oke, masih berfungsi. Kita coba ke yang samping satunya lagi. Oke, masih berfungsi juga. Sip, coba kita operasionalin central lock ya. Coba cek, ini kekunci. Buka, kekunci. Buka, coba cek ke sebelah sananya. Dalam kondisi kebuka, gue mau coba kunci. Kunci. Buka lagi. Buka
masih aktif semua ya. Oke, sekarang kita coba mulai ke belakang ya. Gue mulai ke belakang, ini gue mau mulai dari bagian depan atas dulu. Nanti kita lihat ke bagian atas belakangnya, baru kita coba lihat ke bagian bawah belakangnya. Untuk di bagian atas ini sendiri, gue mau coba nyalain lampu-lampu baca ini. Dari sini dulu, masih berfungsi. Gue coba matiin lagi. Terus ini masih berfungsi. Coba matiin lagi. Ini masih berfungsi juga. Terus kita coba cek di bagian atasnya, di bagian plafonnya. Untuk bagian plafonnya sendiri masih cukup bersih, hanya ada noda sedikit di bagian depan sini. Terus di bagian belakang cuma ada debu-debu dikit aja. Terus gue mau coba aktifin lampu di bagian belakangnya. Itu masih aktif. Agak ke bawah, kita coba cek ke bagian joknya. Nah, untuk bagian joknya sendiri dia masih rapi banget, masih bersih, cukup bersih. Dan untuk dari segi safety-nya, safety belt-nya masih aktif semua, masih lengkap. Oke, belakangnya udah gue kasih lihat ke kalian. Nah, gue udah ngasih lihat ke kalian secara detail untuk bagian interiornya. Jadi menurut gue segitu aja untuk bagian interiornya, tetap ikutin terus ya. Oke, gue udah selesai buat nge-review mobil C200 Sport tahun 2014 yang punyanya Express. Gue udah ngasih lihat ke kalian secara detail dari bagian eksteriornya, bagian mesinnya sampai ke interiornya, dan gue udah coba keliling-keliling sini buat ngerasain gimana sih kondisi mobilnya. Untuk kondisi mobil masih oke. Masih enak, masih nyaman banget buat kalian yang mau coba bawa. Dan buat keseluruhannya kalian bisa nilai sendiri dari video gue yang tadi, dari bagian eksterior dan interiornya. So, segitu aja video hari ini. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, and comment. See you!